Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa fi ayatin ukhra, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama yang paling utama tentunya puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bahwa pada malam ini kita masih diberikan Allah berupa rahmat dan nikmat-nikmatnya, baik nikmat secara zahir maupun nikmat secara batin. Nikmat zahir yang diberikan Allah ialah nikmat berupa kesehatan tubuh kita, nikmat kekuatan, nikmat rezeki, nikmat pakaian, nikmat tempat, serta nikmat umur panjang sampai pada saat sekarang. Dan adapun nikmat batin yang diberikan Allah kepada kita ialah dua perkara yang sangat mulia, yang sangat istimewa dan mahal harganya, yakni nikmat iman dan nikmat Islam yang masih tertancap melekat di dalam kalbu, dalam jiwa, dalam batin kita, sehingga dengan nikmat iman dan nikmat Islam pada malam ini kita telah dapat mempergunakan nikmat-nikmat zahir yang diberikan Allah, hadir bersama di tempat yang berbahagia ini, di Dayah atau di MDT Al-Arif Billah yang sangat istimewa ini. Dan juga selawat dan salam kita sampaikan kepada seorang Rasul yang diberi gelar dengan gelar yang belum pernah diberikan kepada orang sebelum beliau, dan juga tidak didapat oleh orang setelah beliau. Apa gelar Rasul? Yakni dengan sebutan gelar Al-Amin, yang artinya orang yang terpercaya. Terpercaya dalam ucapannya, terpercaya dalam perilakunya, dan terpercaya dalam segala tindak tanduk perbuatannya. Dan beliau juga punya satu pangkat yang sangat mulia, satu pangkat yang sangat tinggi derajatnya, yang belum pernah dicapai oleh seorang pun sebelumnya, dan tak akan dapat diraih oleh orang-orang setelahnya. Apa pangkat Rasulullah? Beliau diberikan pangkat di sisi Allah dengan pangkat Habibullah, yang artinya kekasih Allah. Kekasih Allah dari dunia sampai kelak menjadi kekasih Allah di akhirat. Dan juga
Selawat dan salam kita sampaikan kepada ahli serta sahabat beliau sekalian. Doa restu buat para alim ulama, baik yang mutaqaddimin maupun ulama yang mutaakhirin. Dalam arti baik ulama yang telah berpulang ke rahmatullah maupun ulama yang masih hidup, untuk yang senantiasa selalu setia membimbing dan memberikan nasihat kepada kita, wabil khusus sebagai umat Islam yang ada di dunia ini. Kemudian pada kesempatan ini kata-kata takzim dan kemuliaan yang tentunya sama-sama kita muliakan dan juga kita harapkan keberkahannya, yaitu murabbina wa mursyidina Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi sebagai pencetus Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Asia Tenggara atau yang terkenal dengan singkatan MPTTI, dan juga beserta keluarga beliau, Enyak dan Umi dan seluruh putra putri beliau dan anak-anak cucunya. Dan kita berdoa semoga Allah memberikan umur panjang kepada beliau dan senantiasa dimudahkan segenap perjuangannya untuk umat agar dapat bermakrifah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang kita muliakan Abuya kita, Abuya Darul Mahabbah beserta keluarga, ada Umi dan seluruh anak dan juga cucu beliau dan segenap keluarga besar Darul Mahabbah. Dan juga yang kita muliakan turut hadir bersama di sini dengan kita Wali Nangro MPTTI Kabupaten Aceh Singkil sebagai perpanjangan Abuya kita, yaitu Abah Isnin. Dan juga yang kita muliakan turut hadir bersama kita di sini ada Pak Kasih Pendis Kemenang Kabupaten Aceh Singkil, dan juga ada hadir yaitu yang kita hormati Kepala Urusan Agama Kecamatan Gunung Meriah atau Pak KUA Gunung Meriah, yaitu Pak Tua kami Haji Sabarudin. Dan juga yang kita muliakan ada hadir pimpinan Dayah An-Nisa Us-Salihah, dan juga yang kita hormati ada hadir Bapak Kepala Mukim Pasar Singkil beserta segenap jajaran. Yang kita muliakan Bapak Kepala Desa Siti Ambia beserta segenap jajaran, dan juga turut hadir Bapak Kepala Desa tetangga, yaitu Kepala Desa Kuta Sumbuling beserta segenap jajaran. Dan juga yang kita hormati para tokoh-tokoh masyarakat yang telah berhadir baik dari Siti Ambia maupun dari desa tetangga, dan juga yang tentu sangat istimewa yang kita muliakan yaitu pimpinan Ketua Yayasan beserta Kepala Madrasahnya dari Dayah Al-Arif Billah atau MDT Al-Arif Billah yang kita berada pada malam ini, beserta seluruh guru-guru, para wali-wali santri dan para santri semuanya yang tidak mungkin dapat kami sebutkan satu persatu. Dan juga yang kami hormati, di sini banyak turut hadir guru-guru kami. Juga ada termasuk ini, saya memang tidak nyaman ada di atas karena sebagian saya lihat ada guru-guru saya di bawah. Ada Pak Abdul Nani yang saya hormati, dan juga ada Pak Haji Tasarmi. Ini guru-guru saya yang mungkin cukup sangat segan saya berada di atas ini, makanya saya izin tidak bisa duduk di sofa yang sudah disiapkan oleh panitia. Bukan saya tidak menghargai,
tapi saya kurang merasa sopan. Terlebih tadi saya mendengar ceramah atau syarhil Quran anak-anak kita tadi dengan tema akhlakul karimah. Rasanya agak kurang adab kalau saya duduk di atas sofa yang sangat megah yang sudah disiapkan ini, sementara di samping saya bahkan ada duduk di bawah, ada dari guru-guru saya. Maka karena itu, tanpa mengurangi rasa hormat dan mulia, terima kasih atas sofa yang disediakan, tapi saya izin berdiri dalam berbicara atau menyampaikan ceramah pada malam ini. Dan tentunya yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan kemuliaan. Dan juga mudah-mudahan kita semua yang berhadir mendapatkan berkah, mendapatkan ridho dan maghfirah dari Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, pada malam ini atas izin Allah dan juga diberikan kesempatan saya hadir di tempat yang berbahagia ini, di Dayah Al-Arif Billah ini. Kita doakan seperti kata Pak Pendis tadi, mudah-mudahan tempat ini akan menjadi dayah atau pesantren ke depannya. Amin ya robbal. Bapak Ibu, dalam kesempatan ini saya dimintakan ceramah dan bahkan dipampangkan di spanduk belakang saya ini foto saya dengan juga nama saya. Kalau tadi ada disinggung oleh panitia disebut asli Abi Salman Leijuk, mungkin ada Bapak Ibu yang belum kenal dengan saya. Sedikit saya sampaikan, saya memang sering dipanggil dengan asli. Sekarang ini Abi Salman Leijuk, tapi asli ini bukan semata-mata artinya Abi Salman Leijuk, bapak-bapak. Karena memang saya belum pantas sebenarnya dipanggil dengan sebutan Abi. Karena lantaran saya punya anak dan anak saya sering manggil saya Abi. Dan juga sekarang saya ada buat pondok-pondok kecil, jadi anak-anak santri juga manggil saya Abi. Kebetulan tempat pondoknya, pesantrennya di Lai Ijuk. Jadi digabunglah Abi Salman Lai Ijuk, disingkat jadi asli. Jadi ini bukan palsu-palsu Ibu, ini asli. Tapi bukan artinya Abi Salman Lai Ijuk aja asli ini. Kalau yang mengenal saya dengan sebutan Ustad, itu bisa juga Al-Ustad Salman Leijuk. Atau yang memanggil saya anak, itu juga bisa Ananda Salman Leijuk. Atau yang memanggil saya adik-adik, manggil saya abang, itu artinya Abang Anda Salman Leijuk. Jadi asli ini multi banyak, bukan hanya Abi Salman. Atau yang umpamanya ya keponakan memanggil saya dengan sebutan Abi tadi, anak-anak ya mungkin itu bisa disebut dengan Abi Salman Leijuk. Jadi artinya saya ingin perkenalkan diri dulu. Saya sebenarnya di Singkil ini tidak asing karena saya memang belajar menuntut ilmu bahkan sampai tamat di pondok pesantren Darul Hasanah Syekh Abdurrahman Singkil bersama dengan dulu guru kami Allahu Yarham Abuya Syekh Haji Zamzam Syam, dan juga dengan bimbingan para ustadz ustazah, tuan-tuan guru kami yang mulia. Antara lain guru saya yang sering mendidik mengajar saya adalah Abah Isnin sebagai wali Nangro MPTTI. Jadi saya pada malam ini ceramah, kalau nanti dilihat agak-agak serak suaranya, itu bukan karena memang bawaannya ibu-ibu, mungkin karena pengaruh gugup. Karena saya ceramah di hadapan para guru-guru saya, baik guru saya di pesantren atau guru saya dulu di sekolah, ini ada di hadapan saya semua. Maka saya mau izin yang saya sampaikan ini, yang saya ceramahkan malam ini, apa yang dulu pernah diajarkan oleh guru-guru kami,
ustadz-ustadz kami, mudah-mudahan walaupun nanti satu ayat atau sepotong hadis bisa memberikan manfaat, bisa menambah pemahaman, atau setidaknya mengulang-ulang kaji atas apa yang sudah pernah kita pelajari. Karena bak kata pepatah, lancar kaji karena diulang-ulangi. Bapak Ibu yang berbahagia, maka pada malam ini sebagai kegiatan dalam acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat kita yang berbahagia ini, di MDT Al-Arif Billah, yang langsung dibuat temanya melalui Maulid, kita tingkatkan kepedulian terhadap pendidikan agama untuk menciptakan generasi yang berakhlakul karimah dan mampu berdaya saing di zaman milenial. Ini kalau saya ceramahkan malam ini, temanya ini, ampun saya. Begitu panjang dan begitu dalam. Jadi saya singkat-singkat saja nanti Bapak Ibu, untuk mengambil berkahnya saja, karena saya yakin dengan saya melihat ke depan berjejernya piala-piala di hadapan saya ini, ada hal-hal yang sedang ditunggu oleh anak-anak kita. Bukan ceramah ini semakin panjang ditunggunya, tapi dia bilang kapan selesainya, kapan siapnya, karena sudah kepingin pegang piala. Jadi maklum ibu-ibu, anak-anak kita semangatnya ya memang untuk bagaimana dia membawa piala nanti ke rumahnya. Adik-adik sabar, insya Allah tidak lama. Tapi kalau ribut, saya panjangkan ceramahnya. Itu saja. Kalau diam, kalau ikut menyimak, akan saya sampaikan singkat dan padat, dan nanti kita bagi piala. Yang dapat hadiah, silahkan ya berbahagia. Tingkatkan dan semangat terus belajarnya, terutama di tempat kita Al-Arif Billah ini. Yang belum juara, Anda sudah terbaik, Anda sudah hebat, Anda sudah luar biasa. Insya Allah jangan patah semangat, sabar, masih ada kesempatan di lain waktu bisa tampil dan meraih juara. Jadi itu pesannya buat adik-adik, buat anak-anak kami, semangat belajar, semangat dalam menuntut ilmu. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam peringatan Maulid yang kita adakan pada malam ini, mudah-mudahan kehadiran kita sebagai bentuk, sebagai wujud dari kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan cinta itu pula mudah-mudahan nanti di yaumil mahsyar, di alam akhirat, kita bisa diakui dan diterima oleh beliau sebagai umatnya, dan kelak bisa di salah seorang yang akan mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, kenapa kita mesti mencintai Rasulullah? Karena memang Rasulullah sudah mencintai kita umatnya jauh ketika beliau dulu diutus oleh Allah. Makanya dalam riwayat dijelaskan, satu riwayat disebutkan ketika beliau dilahirkan, ada yang menyebutkan bahwa beliau dilahirkan dalam riwayat pada waktu subuh hari Isnin tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya disebut tahun gajah. Kenapa ada disebut tahun gajah? Karena menjelang kelahiran Rasulullah ada terjadi peristiwa tentara bergajah yang dipimpin oleh seorang raja zalim bernama Abraha. Tujuannya datang ke kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi niatnya, tapi keinginannya, tapi cita-citanya putus di tengah jalan di hadapan Ka'bah yang hendak dia hancurkan. Allah selamatkan dengan diutusnya burung abah. Begitu datang burung yang berbondong-bondong, walaupun tubuhnya kecil, karena membawa batu yang panas,
Dalam riwayat dikatakan batu itu berasal dari api neraka lalu dijatuhkan, maka berhamburanlah seperti hujan yang turun mengenai Raja Abraha dan tentara-tentaranya yang naik gajah. Akhirnya mereka semua musnah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Ka'bah. Oleh karena itulah kelahiran Rasulullah sering disebut dengan tahun gajah. Karena ada peristiwa tentara bergajah. Itu tidak jauh beda. Saya pernah tanya ibu-ibu. Kebetulan anaknya sudah lajang, sudah laki-laki. Bu, udah berapa umur anak ibu ini? Apa jawabnya? Enggak tahu, aku udah Ustaz, enggak ingat. Tak berapa sudah umurnya pun. Cuma dia lahir dulu, pas saya berdapur, terjadilah tsunami. Tahun tsunami itulah dia lahir. Ibu, tahun tsunami kapan ibu? Bapak-bapak, tahun tsunami 2004. Maka anaknya sudah umur 20 tahun. Nanti kalau dapat bulan Desember. Karena kejadian tsunami itu tanggal 26 Desember. Bapak ibu yang berbahagia. Tidak jauh juga ada saya tanya ibu-ibu lagi, anaknya kecil. Baru-baru belajar bicara lah. Saya tanya, Bu, ini anak ibu ini umurnya berapa? Berapa? Tak 2 tahun, tak 3 tahun. Kenapa ibu bingung? Pokoknya musim-musim corona kemarin lah dia lahir katanya. Saya tanya ibu-ibu, corona kemarin tahun berapa, Bu? Tahun berapa, Bapak? Ibu-ibu berapa? Ada 2011 atau 2020. Memang begitu, Bu. Sering saya tanya begitu. Siapa yang dapat BLT 2020? Katanya corona tahun 2020. Karena BLT-nya dapat tahun 2020. Kenapa disebut dengan tahun itu? Itu karena mungkin zaman dulu belum ada penetapan tahun-tahun. Makanya dalam Islam kita punya tahun Islam disebut dengan tahun Hijriah, dan saat ini sudah kita berada di 1446 Hijriah. Bapak Ibu yang berbahagia, dari dulunya Rasulullah sudah cinta kepada kita sehingga dia menyebut kita ketika beliau menjelang awal dilahirkan. Dan ketika itu beliau sebut ummati, ummati, ummati. Yang artinya umatku, umatku, umatku. Begitulah besarnya cinta Rasulullah sehingga perjuangannya untuk umatnya agar umatnya selamat, agar umatnya beragama Islam dengan baik, agar umatnya bertauhid kepada Allah, tidak menyembah kepada yang lain, tidak menyembah berhala, tidak menyembah patung, tidak menyembah orang-orang, bahkan tidak menyembah dirinya sendiri, melainkan kembali dibawa menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang berbahagia, maka perjuangan Rasulullah itu bukti karena dia cinta kepada kita umatnya, sehingga menjelang akhir hayatnya kalimat terakhir pun yang beliau ucapkan adalah ummati, 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 yang artinya umatku, umatku, umatku. Begitulah besarnya cinta Rasulullah kepada kita umatnya. Mudah-mudahan bisa kita sambut, bisa kita bayar dengan kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mencintai Rasulullah? Dengan kita menjalankan agama yang dibawa oleh beliau, yaitu agama Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini di zaman yang sudah disebut zaman modern, yang sudah banyak sebutannya, kalau anak-anaknya disebut anak-anak milenial, kalau pemudanya disebut dengan pemuda milenial, kalau ibu-ibunya disebut dengan ibu-ibu zaman now. Ada ibu-ibu zaman now sini? Kalau bapak-bapaknya disebut bapak-bapak zaman now. Banyak yang sudah lalai,
jauh bahkan meninggalkan agama Islam. Bapak Ibu yang berbahagia, maka dari makalah-makalah yang ditulis oleh Abuya yang kita cintai, Abuya yang kita muliakan, ribuan makalah yang beliau tulis adalah banyak berisi bagaimana beliau menggambarkan hari ini umat jauh dari agama, jauh dari Islam. Kenapa? Dari makalah itu bisa kita simak banyak penyebab-penyebabnya kenapa manusia jauh dari agama. Dari lewat makalah Abuya yang saya baca, maka saya ada mengambil 5 poin yang pernah Abuya sampaikan dalam makalah-makalahnya. Apa penyebab manusia hari ini banyak yang jauh dari agama, banyak yang lalai dari Allah, banyak yang malas kalau urusan ibadah. Kira-kira orang manggiang kita singgung nan ceramahkan mulaga bagas-bagas. Deras-deras nak Ustaz, oke, gini nak pun deras. Ya, mula moh pecek kalak. Oh bisa moh ni genden. Bapak Ibu yang berbahagia, 5 perkara ada 5 poin. Kenapa hari ini kita lihat jangan dulu orang lain, jangan dulu tetangga, jangan dulu keluarga, jangan dulu anak istri, diri kita sendiri. Kenapa hari ini kita jauh dari agama? Kenapa hari ini kita malas untuk agama? Kenapa hari ini kita banyak alasan-alasan kalau untuk agama, untuk Allah? Penyebabnya yang pertama, la yashkuru bi ni'matillah. Artinya apa? Pertama penyebabnya yang diterangkan Abuya dalam satu makalahnya adalah karena manusia, karena kita, karena umat tidak lagi mau bersyukur dengan nikmat-nikmat yang diberikan Allah. Allah beri nikmat kita harta, Allah beri nikmat kita tenaga, Allah beri nikmat yang tidak terhitung. Sampai dalam Al-Quran Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Artinya, kalau engkau ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka engkau takkan mampu menentukan jumlahnya. Kira-kira ibu-ibu betul mangi nikmat Allah yang mereka bantah orang sanggup kita mengetong. Tuh kia tak bisa mengetong gereng. Aku kare mukurapat Ustaz orang ngolong nikmat naik mula harta gimpe 50.000 mau kecak kepeng disapoi mak teretong pun ini. Otang kepeng hambing lebih dari ibu-ibu. Ada ibu-ibu lain lah. Pulang ke pungo kan ibu-ibu. Aku sebut kecak gelake, tunggu kecak gelake. Oi dong kemang. Oh ibu-ibu. Berarti semangat dengan. Ibu-ibu, kalau kita etong lebih nikmat Allah, dosa lebih kepeng, dosa lebih harta, dosa lebih pangkat jabatan dan yang lain. Yang lodbak badan ten sambing, Allah berikan kita mata, endah nikmat, betul? Allah beri tangan, endah nikmat, betul? Allah beri kaki, nehe, endah nikmat, betul? Jadi kira-kira ibu-ibu, roh mau kalah pulau sarok naik, pangkat nanda atas, jabatan nan belen, kalah kasih tendis. Pokoknya saking belen na jabatan na, tanda tangan na kepeng. Bukan tanda tangan na kepeng. Roh yang kembang kepeng 2 tas. Isinya 1 miliar, disusun ke cawak mejen di atas na, hampir awak kuen. 1 miliar mana kepeng. Oh yang bisa pakai ibu-ibu datang ke rumah. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar? Saya Bu mau bertamu dan saya mau bawa uang ini, ingin saya kasih sama Ibu. Alhamdulillah, belum pernah saya dapat uang sebanyak ini. Tapi ada syaratnya satu Bu. Kebetulan kaki saya mau diamputasi. Boleh nggak kaki Ibu masuk ke kaki saya? Kaki Ibu dipotong. Saya keke Bu.
Capak kira keping Sarah Miliah. Sarah Miliah kena bagaimana? Panahnya hanya serap. Segel ke? Iya. Bapak-bapak Indo kayak khusus. Tak dosmang. Wah kalau suku salam naik. Kembah keping 2 tas. Melandai isina Sarah Miliah. 2 miliar. Karena pengatusan isina. Barang-barang. Kainina. Opa. Bangku mau matamui, aku laku operasi tukar lek mataku membuta serap dan bambu mau butanen, bangku matami serap keping 2 miliar bambu. Segel ke menjalo, ya dapat kira keping 2 miliar. Iri yang di tubuh dan hati ini lain yang lainnya. Terlebih Allah bantah nikmat iman dan nikmat Islam. Mula orang kita bersyukur, tidak ada rasa bersyukur kepada Allah. Endamu menyebabkan kita jauh dari Allah. Jauh. Kenapa? Karena kita mempergunakan nikmat-nikmat Allah bukan mencari ridho Allah, bukan untuk menjalankan perintah Allah, tapi kita pakai nikmat itu untuk bermaksiat kepada Allah. Inilah penyebabnya kita jauh dari Allah, Bapak Ibu. Tidak bersyukur dengan nikmat Allah. Kalau kita bersyukur, karya yang banten Bu sebagai nikmat, apa yang ada pada kita ini Bapak-bapak sebagai nikmat Allah, kita berupaya, kita pakai untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, apa penyebab kita jauh dari agama, dari Islam, jauh dari Allah? Yang kedua, la yasbiru bi musibatin minallah, tidak bersabar dengan adanya musibah yang diberikan Allah. Kita kecara bencana orangnya hilang rasa sabar tak, menghadapi kita terus. Padahal ini diberikan Allah titipan. Maka ketika ini kita dianjurkan mengucapkan kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Otang kalimah angker ibu-ibu. Otang kalimah serem nih bapak-bapak. Sehingga gue kecalokan cowok bantah pecah gelas tak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Konen pepolan untuk kematian kok tidak. Otang, ini kalimah zikir yang diambil dari ayat Allah mengingatkan kita bahwa artinya inna lillahi, sesungguhnya kita ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita ini akan kembali kepada Allah. Jangankan harta, jangankan apa yang kita punya, jangankan kekasih, jangankan keluarga, diri kita ini pun datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Maka sabar ketika diberi musibah. Orang yang jauh dari agama, orang yang susah dekat kepada Allah adalah karena tidak mau bersabar dalam menghadapi uji. Bapak Ibu, berbicara sabar, ada 3 hal yang perlu kita sabar. Pertama, sabar dalam beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Karena banyak ujiannya, banyak cobaannya. Kita akan diuji ketika kita dekat kepada Allah. Ada cobaan dari keluarga, ada cobaan dari teman-teman, ada cobaan dari lingkungan, ada cobaan dari atasan. Semua yang ada di hadapan kita akan jadi cobaan ketika kita dekat dengan Allah. Mereka datang menghalang-halangi kita. Jika bersabar dan teguh, insya Allah kita istiqomah dan akan bisa dekat kepada Allah. Ngocak kita laus pengajian, lot hambing mo ibu-ibu laku laus ni keko ada apa buka na. Laku pengajian agak kena lo pengajian P2T kami dan kena tenggo. Mengkari pengajian bagi-bagi bang kau siang. Orang lo kau bertambah baju, ngocak kita bertambah bang, baju bereng, engkau baju betak. Mengkari aku yang laus kita di bagahan, dan bagahan telui kau tangan ujian ibu-ibu. Kok anak nak
angku endah begin kon tetangga lot dah cerita ni nanggo bagi kau kabar kau bikin pekonen lah kau pengajian agak ulang boleh pengajian cerita tamaring selesai dah buai sabing cobaan na buai sabing ujian na kalau kita laku denoh kepada Allah maka mula orang sabar terikut mau kita tertarik mau kita maka kita akan terbawa oleh arusnya. Yang kedua sabar meninggalkan maksiat kepada Allah karena akan datang orang-orang yang di sekeliling kita menawarkan dengan gratis bahkan membayar kita agar kita bermaksiat kepada Allah. Kita digoda, kita sedang diuji. Mudah-mudahan kita sabar. Kalau tidak sabar, inilah penyebab orang jauh dari Allah, jauh dari agama Bapak Ibu. Ini kemudian yang ketiga sabar atas musibah. Datang banjir, sabar. Datang nanti ada maafnya bencana, ada kebakaran sering kita lihat di media, ada di berita kebakaran di sini, kebakaran di sana, ada pula kena kita, jauh-jauh lah itu. Tapi kalau terkena, sabar, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kita ucapkan kalau datang musibah. Tapi mula lo kalak menggoda kita, ulang ucapkan ni. Pungun nyawan tanah najak lagi kita ulang kopi mendi. Sudah kita lepas adena mencuri kita lebihkan. Innalillahi tak maparapna. Apa mati no kita haken dena. Tapi dok astagfirullah. Beku nengok konen minta. Ulang mau kau mengajak aku si malut mendena. Bukan mau si mendena katu. Seperti itu. Bapak Ibu yang berbahagia. Ini yang kedua. Yang ketiga. Kenapa kita jauh dari agama? Susah dekat kepada Allah. Maka disebutkan juga dari dalam makalah Abuya. Penyebabnya apa? Ta'khirut taubati ilallahi ta'ala. Artinya apa? Mengundur-mundur taubat kepada Allah. Tengena dirina. Buye memang kesalahanku. Banyak dosa. Tapi mula ku tengen umurku muda dengo. Lumah mau tobat. Umurku petong dengo 25 tahun. Umurku petong 30 tahun. Umurku 40 tahun. Tok sumangen. Tobat mo aku hehan no kalak nanen. Kunengo nahan mo umur 60 tahun. Segen mo selalu mengundur tobat edam buat penyakit bagas ateten yang anak-anak muda tobat mo kebuka dokon tuana. Pe malek mak nahan mo kecaku nikah, mo caku keluarga tobat makin. Pidokan, kawinkan, nikahkan. Kune puka orang sungguhna mende bertambah nongo kita tingkah men nahan mak lole anakku bahwa aku tobat ngolo anak-anak kune sama rengko tobat belele anakku kabah kore yang mau kawin anak-anak bagi yang kena tenggo puka mau kena tenggo bapak sekan kare mau kena tenggo uan baangku kabah poraya agak notong dengan yang muda kepeket tanah ngo kena kare tua-tua keladi makin tua makin menjadi lo mang deni ya lo ke apa ini macam mana ya situ dulu Allah ya Allah buat penyakit dan Bapak Ibu si muda karenina lumah montua ku tobat montua kita pemakune saudara ku tobat tua ku saudara ku ibadah sembahyang mau kita jamaah cuma orang mau kita jamaah masjid dari serengo memang agak ku jamaah orang agak gentuka tapi kune wae aku penggon tua orang yang aku mampu poni awakku orang menengin lanjut ambil mogoni nah pade sudah mau penyebabnya Bapak Ibu buena kita, buena umat, buena manusia, khususnya kita umat Islam, jauh dari agama, jauh dari ibadah, jauh dari Allah, karena menunda-nunda tahu. Harusnya kita segera bertaubat. Karena mak kita itu dengan kita meninggal dunia. Letak kata-kata mengatakan kematian tidak menunggu taubatmu, tapi bertaubatlah sebelum datang kematian. Kematianmu. Kematian tak pernah menunggu.
datang tidak ditunggu. Kalau sudah ajalnya, waktunya tiba, mati, kematian itu akan datang. Maka bertaubatlah sebelum datang ajal. Dan dari sekaranglah bertaubat. Kalau hari ini berat terasa bertaubat, maka semakin diperlambat, semakin berat untuk bertaubat. Paham ibu-ibu? Walaupun hari ini berat untuk bertaubat, tapi kalau diperlambat-lambat, maka akan semakin berat untuk bisa bertaubat. Maka yang ketiga, orang jauh dari Allah karena tidak bertaubat, mengundur-mundur taubat. Mudah-mudahan kita Bapak Ibu yang masih ada umur, yang masih ada kesempatan, kita pergunakan secepatnya saat ini. Mari bertaubat kepada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaih. Siapapun orangnya yang bertaubat kepada Allah dengan sebenar taubat, walaupun dia telah banyak berbuat kezaliman, berbuat dosa sepenuh langit, sepenuh bumi, kalau dia bertaubat kepada Allah, fa innallaha yatubu alaih, akan diterima Allah taubatnya, karena Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Bapak Ibu yang berbahagia, ini yang ketiga. Yang keempat, apa penyebab kita jauh dari agama, jauh dari Islam, malas urusan ibadah? Di dalam makalah Abuya itu ada dikutip. Kenapa? Yang keempat, la yatlubul ilma fa innahu wajibun. Artinya apa? Tidak mau menuntut ilmu, padahal menuntut ilmu hukum wajib, seperti yang disampaikan anak-anak kita lewat syarhil Quran tadi, lewat pidato tadi, bahwa menuntut ilmu wajib. Kalau ada ibu-ibu bertanya, dari kapan sampai kapan menuntut ilmu Ustaz? Jawabannya ada dalam hadis, utlubul ilma al-mahdi ilal lahdi. Artinya apa? Tuntut ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Artinya dari kita dilahirkan, dari kita kecil sampai kita wafat. Otang dibatasi umur 60 tahun gue berhenti belum menuntut ilmu. Oh dah, malah maring gue beres patihahna, mula maring gue beres akidahna, mula odare gue beres hukum-hukum yang diitohna. Maka wajib menuntut ilmu. Wajib menuntut ilmu. Cari guru, apalagi zaman kalian ngomong gue majelis pesantren. Kare sebab kita itu pelajari, tanyakan mi guru, kune doana, kune niatna, kune hukumna, kune bacana, asa betul, asa benar ibadah si kita laksanakan kepada Allah. Karena kala yang beribadah mula ora dasar ilmu, maka ibadahnya akan ditolak Bapak Ibu. Dan kalak yang malut pakai ilmu penyebab nambue kalak jauh dari agama Ibu-ibu. Adik-adik diceritakan secara kisah yang singkat tentang kalak yang orang menuntut ilmu. Asal jadi pelajaran adik-adik, ananda yang belajar di Senden supaya tetap gigih. Ada satu orang anak kecil dari kecil belajar, tidak mau menuntut ilmu agama, tidak ada dia datang ke pengajian, orang tuanya pun tidak mengarahkan, anaknya bermain-bermain, anaknya melawan orang tua. Akhirnya si anak ini tumbuh besar, tidak menuntut ilmu, tidak pernah mengaji. Karena ngombelan, irahna imbang na kawin, nikah, iya pe balik disapo, ma kawin kena kunina. Bapak nelo kepengmu buka, ya kepengmu mo mak, mula kepengmu melala kena kuentina. Pirokan. Kemudian dinikahkan, kebetulan dapat nomor istri nandai wanita solehah, pernah kepeken belajar menuntut ilmu di pesantren atau daya Al-Arif Billah. Bapak Ibu yang berbahagia, setelah berumah tangga, ya gelah namonggo suami istri. Kare katana kepada orang tua,
Enang ulo kajeki Bapak Ibu, mama kami, orang tua kami, izinkan kami jai, pindah, kami tokoh tanoh, kami bain sapo. Ya silakan, mendemi buka. Bain namo sapo, kepewa masjid. Gembak masjid. Bapak Ibu, setelah siap, paring yari sendi oleh istri na perhatikan. Pengirah Bapak buka, keno ora pernah sembahyang. Bekuneno ceritanen. Nina, ya. Kenapa kahatena ingin ya suaminya selamat? Karena ia cinta gelah nama istri, pasti cinta kepada ibu-ibu ke cinta mangke suami ke. Ya dewa sakilah mengalui. Tanggo bagi bapak-bapak. Ora kata na mengalui. Kene kukusyo, kene bapak-bapak kekira cinta mangke istri ke. Aku ini ibu-ibu, Allah ya Allah kenen. Tapi ada istri nanda sayang ya mi suamina, cinta ya magana karenina tegur namo mende-mende. Balik suamina kerajonai, oh bapak buka. Sebenarnya konen kuning, aku perhatikan orang kau tidak pernah sembahyang. Karemu agamamu nina. Ya, langsung dah agama. Konen peki dah bapak buka nandai. Peluang terus dompet. Dah ketepek baca. Baca KTP dai nama si polan tanggal lahir si polan tunggu nasara agama. Kare gelang na Islam. Ya, Islam ko kira bapak buka. Kira ko kusang goreng. Ya mula Islam agak na sembahyang lang ko bapak buka. Ahon pa ko sembah ko sembahyang lang. Di puyan ko kira no di umi. Oh tang lagi bapak buka. Kita nagana agama dan kita mesti mengkajukan, kita mesti sembahyang asal lumah di akhirat bahagia mang kita. Aku lang mulai mencerita akhirat, mencerita mati lo kira gak men, bamu kepeng nah, luah kepeng, tanah gajian nak wen, nah bamu. Kari do istri nanai, oh darah kari gunana dunia bapak buka. Beak kita mati mango dunia dua rakyat humus na bapak buka mula orang mau kita lebih menaringkan iya lebih menaringkan kita imo kecah humus na dunia kare dunia istri para suami istri mula istri suami keluarga yang kedua harta yang ketelu tahta. Kare tahta pangkat jabatan kedudukan imo dunia magana sibuk galak mencari situlen si maring berkeluarga carina supaya lot istrina si maring berkeluarga menjodoh carina mang asalot suamina lot keluarga anak-anakna kemudian bapak ibu setelah lot keluarga ya cari mang kepeng tulus kerajo sering ayak mengkehe, ayak mengkulu, bertek melehe, mangan mak tentu, dapat ya 200.000, bawa balik sapu, tabungkan. Ngom kue hartana, ngosoh 100 juta, ngom miliaran, ya calon namanya. Maka nulang lagi heran mempat perusahaan na, biar nasi pola na dewe na perusahaan na, ya gelak na mo dunia. Sekel mang moya yang ketelu, karya yang ketelu. Tahta, isekimpe. Maka bapak ibu dunia yang telu, karya istri nandai. Bapak ibu, konen suamiku nina. Orang mau karya tina dunia. Kita tadi kena raten. Sadak mo suami nandai, itu humang nandai. Malah kita siluan alu lebengen do istri nandai. Mula orang aku luan menaringkan kau bapak buka, kau na luan menaringkan aku. Ini kau kumus ne. Tuh ngotu ibe bapak buka. Ni nandai ngo, we kena. Ma bagi ibu betul. Mula otang istri luan menaringkan suami, suami luan menaringkan jarang mau bersama, jarang. Walau pelok janji sehidup semati, tapi jangan mau terjadi. Bapak ibu yang berbahagia, akhirnya sekel mau suami nandai. Kebetulan malam, gua mi bapak buka sembahyang moko. Karenina sebenarnya jujur aku bang. Gua gua kejar jujur. Drama na musik na pela ini lah. Deng. Nina. Kune bapak buka.
Sebenarnya selamin seorang ku sekal ibadah, orang ku sembahyang, orang ku kami masjid. Kuli orang ku itu sembahyang, orang itu salat nina. Na'udzubillah. Orang mungkin do istrina. Kedep na orang ku pernah belajar, orang ku to tak kare hukum na tabak kune. Orang pernah ku belajar, tak kune sembahyang. Itu to pola. Ya istrina dah itu dah waktu go singkat, yakin ngen ku cepet ngen. Karena anak-anak mo dewa galang ade. Kita singkat kami ibu-ibu lah. Karena merasa mo sembahyang ayam buka. Apalagi jemaah yang mo sembahyang wajah Israel. Lau sami kami masjid. Pokoknya cara nanahan wajah kulit menjawe. Setelah menjawe laus kami masjid. Sembahyang ko sendi. Cendak konahan belakang si depan. Yang depan imam pulang kau di depanan imam dua nokeh ini bahaya mundur belakang jadi kau nahan pas di belakang gua ganti mic na ibu-ibu tandangin jadi bapak ibu dok kena mo mengasangi pokoknya bapak buka kunai dah kau kalah lahan bagi kerajokan kene gelah nama makmumi begile main segan baru kita belajar do istrina bagi mau kemas aku bagi aku arehen menjawe laos disumo mbah disumo menjawe ya jari mau menjawe barulah ko oleh istrina de pelolo na tenada amat kena mo baju amat kena mo kain amat kena kupiah boleh kena mo mi suami nandai dipakai suami nandai mo baju piyama dipakai namo ulis si mantapna pakai kupiah matanggung tagamna masuk mo ya sedikit Arab kalak ustad nomor 2 Pak ustad kakak deh maju mo ya tu tengen namo jawab ya kalak apa kan mulai mo makakanai menengan ni mak si pulan kakak karen wah dia mengingin suren jadi bapak ibu yang berbahagia ingat na pesan istri nanay kune bahan kalak nahan bagi ko na cendak ko belakang imam si depan imam tuh pas qamat maju mo imam daing depan mabaris mo ya bahan na mo bekas na pas setantang belakang imam karena ingat na pesan istri ikeca modal na tengen na imam de takbir Allahu Akbar do imam tengen na kalak kiri kanan takbir Allahu Akbar ya keke kenamang tangan na Allahu Akbar ada ilmu na yang lot pesan istri na kecambah na kare kajo kalak na ikajo konsendi jemaah ko galakan ni merasa kelak do kan istri tuh ngawe merasa ko pekatin kepekoh kalak sabdua kalak terlambat cendak mau galak karena cendak kasih belakang dari pas kalau setentangan iya makmumin mesti berwagi-wagi dah si belakang dari orang mau wagi matana harusnya menengen bekas sujud en matana melelalan menengen ini ade ulisna wadimo enda gajah duduk enda mangga en kari gelah lenpeh dengan ini apa? Dengan depan. Ya, sini kok jangan mana ini. Kira tanah kohen katena. Karena kalak bahu, ya tentu diperhatikan. Mak begini, perhatikan apa? Si gantangan nak kepe bocok ulis kat dari belakang. Pas tujuh kengkuang. Teridah. Alamak bocok ulisnya. Dia dah sah sembahyang. Teridah aurat. Kena kasih belakang dari agak norok mam. Pernah belajar. Salah satu yang membatalkan sholat terbuka aurat. Wah, ini orang sah sembahyang lain. Agi kune carane aku tengok takbir makana atena. Kune no carane aku tengok takbir. Oh, haji ada bagi nahan ketika rukuk sambil rukuk ku kode ya aku culuk ya nan. Katena situ memang menceng no carane memang mau sembahyang. Ya, jadi Bapak Ibu karena irahna imam si belakang DP pandai-pandai mawettongi pandai-pandai mawetong orang mau jadi ibu-ibu makanya lo tak sembahyang gelap nano HP sembahyang akhir di nano batali
Atau lah lot no, ya lah macam-macam. Sembahyang suami dari sapo, koha umak buka anak khusyuk. Dikailah nah HP kulai pe bapak buka nak sembahyang sambil ruku Allah, nak turunkan anda bagian. Batal ibu-ibu. Enpe kuli pandai-pandai mak betul. Hujungkit yanan katina. Sambil ruku Allahu Akbar do imam. Kalau pe Allahu Akbar ruku yang dai pe kena pesan istrina. Kune bae tak begiwahana. Ruku mangya Allahu Akbar. Kalau si belakang dai siap-siap. Sambil ruku Allahu Akbar. Menuhuk moyang di depan. Ya bagi tentuhuk tempat tukung kuat ocek katanya. Lah kok pemilu mau ke sembahyang. Tengah dia pesan istrina, kune pelen kalah. Lalu timang baik, berarti imam mencatat kunina. Putus, dia mengengkol metangan nak. Bamu imam nina. Cuak, baca kucek do imam. Seumur kamu aku dan jadi imam, orang berkenah bagian permasalahan. Bang beda no beda pilihan, ulang jangan dan diselesaikan katena. Bang orang ada salah jalan, ulang jangan dan do imam. Kaido imam Allah ya Allah parah nak tunggu umat begenden kata imam ya mengana mo suujan mungkin dia lancar salah pun kata si belakang parah nanonggen katena takbir kasih belakang pe kunen ina bodoh nanom si depan ini paham pun dia dari rakaat pertama bangkit rakaat kedua imam orang paham ruku kalah ruku imam tengah nak kalah ruku ya peruku si belakang kau nak kamu yang nomor 2 nak agak deras cituk Allahu Akbar boleh tuhuk ya berarti situ tuhuk kena kita sembahyang katina bamu imam melalui gingo dina iya pe mengengkol ya dole cuap dina opak wang ajak kata imam ya gelah namu imam manglakuru orang boleh khusyuk mula bagian carana orang mau bisa diselesaikan lepas sembahyang ada sekali naik baik kau tunjang betul kata imam dosa mau kita lihat sembahyang engkau hancur aja ibu kalau bodoh ikut sembahyang ada pernah belajar akhirnya bapak ibu gumbuna pehelo kasih belakang mang paham budaya dikit paham ilmu naroh pengikut kata istri naroh kecah kari bedak nan ibahan bela lebangkan rakaat yang ketelu bangkit kemudian rukuk tole imam rukuk kata kala rukuk ia pe belakang naik sambil rukuk dituhuk na tole moyang ate imam ditunjangkan imam naik ya ingat namang tole kari bahan kami kita tunjang namang ke belakang sehingga hancur Bapak Ibu enmo akibat orang lot ilmu jadi Bapak Ibu edah kita beri cituk karena Tuan Guru Tak Abuya dan Muhammad hendak hadir ya baik Bapak Ibu, kita lanjut cituk naik ngenda poin yang kelima. Jadi dalam makalah Abuya disebutkan poin yang kelima saya kutip bahwa dari makalah yang ditulis oleh Abuya salah satu penyebab natole manusia jauh dari agama susah denoh kepada Allah. Yang kelima adalah la yazkurullaha bizikrin katsira. Yang artinya yang kelima akibat nambue kalak lalai kepada Allah, tidak mau dekat kepada Allah, malas urusan ibadah dan juga sangat banyak alasan untuk agama
adalah yang karena tidak mau berzikir kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Padahal zikir jalan kita untuk dekat kepada Allah. Padahal zikir adalah sebagai pembersih di dalam hati. Padahal zikir adalah sebagai tali yang mengikat agar kita lebih dekat kepada Allah. Bahkan dengan zikir akan terbuka pintu-pintu ma'rifat. Bapak Ibu yang berbahagia, maka dari makalah yang ditulis Abuya ada penyebab salah satu kenapa manusia susah dekat kepada Allah, dan juga banyak alasan kalau urusan ibadah sehingga malas urusan agama. Yang kelima itu karena tidak mau berzikir kepada Allah. Maka Bapak Ibu ulalot enggo diadakan majelis zikir, enggo lot diwain ratib seribe, ya kami mau kita asa dengan lot zikir ini menjadi penyebab penarik diri kita dekat kepada Allah. Berzikir untuk membersihkan diri kepada Allah. Berzikir agar kita suci di hadapan Allah. Kita tidak boleh sok suci, kita tidak boleh sok baik, tapi dengan zikir mari kita berharap kita bisa suci di hadapan Allah dan kita bisa jadi golongan orang-orang baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan di akhir acara danahan bisa kita tutup dengan zikir. Maka mungkin sebagai penyampaian ceramah nggak usah jam aku menyampaikan, mungkin gue kesalahan dan kekurangan, tapi poin yang ingin ku sampaikan tolong diingat ibu-ibu bahwa 5 perkara penyebab kita dari agama. 5 perkara yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu. Pertama, tidak bersyukur dengan nikmat Allah. Yang kedua, tidak bersabar dengan musibah yang diberikan Allah. Tidak bersabar atas ujian dan cobaan. Yang ketiga, yang membuat kita jauh dari Allah adalah menunda-nunda taubat. Yang keempat, yang membuat kita jauh dari Allah adalah tidak mau menuntut ilmu, tidak belajar, mencukupkan karya yang boleh diitohna, padahal si itohna naik guering kekurangan. Yang kelima, tidak mau berzikir kepada Allah. Makanya kita ajak diri kita ajak keluarga kita ajak kaum beata supaya ikut bersama dalam majelis zikir, ikut bergabung di MPTTI supaya kita bersama dengan Abuya. Mungkin Bapak Ibu ini yang bisa aku sampaikan. Atas segala kehilapan dan kekurangan serta kesalahan mohon diberikan kemaafan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.